Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tentu saja salam Pancasila. Ada yang menarik kemarin tentu adalah pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo, yakni abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada beberapa tahanan termasuk diantaranya Hasto Kristianto. Nah ini menarik. Kenapa jadi menarik? Jika abolisi itu adalah penghapusan tuntutan hukuman terhadap seseorang perorangan di dalam rangka prosesnya masih berjalan, sedangkan amnesti itu adalah pengampunan kepada beberapa orang yang sudah baik berkekuatan hukum tetap, di mana mereka tentunya dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah ini yang menarik ini adalah soal abolisi dan amnesti. Tapi abolisi ini agak menarik, kenapa? Karena sebenarnya abolisi yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo kepada Tom Lembong itu, saya melihatnya tidak semata-mata artinya kasihnya daripada Pak Prabowo terhadap Tom Lembong, atau melihat ketidakwajaran tuntutan ini sehingga mempidanakan Tom Lembong. Yang menarik adalah sebenarnya yang menurut pandangan saya, yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah menyelamatkan orang-orangnya Jokowi. Karena apabila Tom Lembong ini sangkut, maka ke atas juga akan naik gitu. Pasti akan naik sampai ke atas. Dan tentu saja bisa sampai ke Pak Jokowi. Karena sebagai presiden yang memerintahkan import gula pada saat itu. Nah begitu juga dengan Hasto. Mengaitkan dengan 1116 yang diberikan amnesti. Memang kasus Hasto ini memang juga menarik gitu. Karena dia terlibat di dalam rangka menyuap pimpinan KPU pada saat itu. Tapi kasusnya ini bagi saya juga kasus yang abu-abu. Artinya apa? Artinya ada keterlibatan tangan-tangan lain menjerat seseorang, menghukum seseorang agar dia menjadi pesakitan gitu. Jadi kalau yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini ya tentu kita berterima kasih. Penghapusan tuntutan dalam proses sekarang terhadap Tom Lembong. Tapi sebenarnya yang paling mendasar, saya ulangi lagi, ini adalah penyelamatan daripada orang-orangnya Pak Jokowi. Nah ini menandakan bahwasanya Pak Jokowi sudah mulai kekuatannya mulai melemah. Nah akibat dari tindakan-tindakannya sebelum-sebelumnya nanti seseorang itu pasti akan mendekati. Saya selalu meyakini semua perbuatan tidak baik, kisahnya pasti akan sampai. Bukan kita mendoakan atau berprasangka buruk, tapi itulah kehidupan yang kita jalani. Nah, tetapi Pak Prabowo, saya sampaikan di sini, kalau Bapak ingin memberantas korupsi, saya ulangi lagi. Kalau Bapak ingin memberantas korupsi, maka yang paling mendasar itu adalah undangkan pemberantasan transaksi tunai. Itu yang paling mendasar. Jadi jangan bicara tentang perampasan aset dulu. Awal daripada korupsi itu adalah di pembatasan transaksi tunai. Kalau pembatasan transaksi tunai itu kita undangkan, kalau DPR tidak mau, maka tentunya Bapak bisa mengeluarkan perpu. Nah, undang-undang pembatasan transaksi tunai inilah kunci. Karena apa? Dengan pembatasan transaksi tunai, maka aliran dana itu bisa diketahui. Tidak harus PPATK misalnya memblokir rekening orang seperti yang pernah dilakukan kemarin. Lalu dicabut. Lalu ini pembatasan transaksi tunai ini juga mengunci korupsi-korupsi yang ada di BI dengan uang-uang rusak. Karena apa? Uang kartal itu tidak lagi beredar gitu. Jadi ini yang saya sampaikan, bahwasanya kalau Pak Prabowo ingin memberantas korupsi dan serius membawa bangsa ini di dalam keselamatan, maka undang-undang pembatasan transaksi tunai itu diundangkan. DPR tidak mau, ajukan perpu. Jadi kalau Bapak tidak ajukan perpu, berarti Bapaklah yang aktor intelektual yang tidak mau korupsi ini diberantas. Jadi masih tahap omon-omon. Kedua, pencatatan, pendaftaran, pelepasan aset ini mesti dalam satu kelembagaan. Ada lembaga tersendiri yang mengawasi aset-aset ini, karena aset ini jangan sampai dititipkan dengan orang lain. Nah ketiga ini adalah tentunya pemutihan. Bangsa ini harus berdamai dengan masa lalu. Tidak perlu lagi mempersoalkan korupsi-korupsi masa lalu. Udah damai saja, yang penting uang tidak keluar Indonesia, uang berputar, uang tidak mengendap di bank. Karena koruptor itu mengendapkan uangnya di bank, mengendapkan uangnya di rumah. Dia tidak berani menghambur-hamburkan karena takut dimonitoring. Nah keempat ini adalah undang-undang beban pembuktian terbalik. Karena dengan beban pembuktian terbalik, maka yang harus membuktikan itu adalah orang yang disangkakan gitu. Tidak perlu aparat penegak hukum lagi membuktikan. Nah, yang kelima ini adalah menyapih semua undang-undang pasal karet yang membebani
rakyat atau dapat menjerat rakyat, justru pembebanan itu diberikan yang lebih besar kepada orang-orang yang melaksanakan tugas negara. Dia harus diberikan beban hukuman yang lebih berat. Jadi kalau Pak Prabowo tidak mengundangkan undang-undang pembatasan transaksi tunai, lalu ingin loncat pada perampasan aset, maka itu sebenarnya itu adalah hanya siasat. Kalau korupsi ingin diberantas, maka awalnya harus undang-undang pembatasan transaksi tunai. Sehingga beredarnya uang di masyarakat itu terkontrol. Tidak bisa lagi orang membelanjakan uang semaunya. Baik yang untuk uangnya sendiri ataupun apalagi uang-uang kejahatan gitu. Karena semua terkontrol. Pendapatannya terkontrol, pengeluarannya terkontrol, sumbernya terkontrol. Tidak bisa lagi main hibah dengan manipulasi seperti itu. Karena hibah juga harus meruntut. Apa maksud seseorang misalnya menghibahkan uang kepada pejabat. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Oke, tidak apa-apa, selamat kepada Tom Lembong dan tentu saja juga Hasto atas pembebasan ini, atas kebijakan Presiden tentunya dengan pertimbangan DPR, abolisi dan amnesti. Tapi saya ingin menyampaikan pesan pada Pak Prabowo, hentikan omon-omon itu. Tolong pikirkan bahwasanya apa yang saya sampaikan dan itu juga sudah disampaikan orang-orang sebelumnya, tapi tidak tuntas dilakukan. Hanya sekedar juga retorika belaka. Undang-undang pembatasan transaksi tunai harus diundangkan. Dan tentu saja kalau DPR tidak menggubris, keluarkan Perpu. Selama Bapak hanya omon-omon belaka, maka kami juga rakyat menganggap bahwasanya itu adalah retorika yang sebenarnya tidak perlu disampaikan oleh Presiden karena tidak bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Pancasila, Anang Rosadi, Kalimantan Selatan. Ciao.